Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hasil 2 kali pencerminan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nelia Safenita, dengan NPM 19050022 sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu Yulia Eka Putri dengan NPM 19050009 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga yaitu Siska Medila dengan NPM 19050001 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu Ibnu S dengan NPM 15050067. Untuk materi pertama akan saya jelaskan. Hasil kali 2 buah pencerminan. Ada teorema yaitu jika G dan H garis yang saling tegak lurus, maka MG dikali MH sama dengan MG dikali MH. Nah, pembuktiannya kita lihat pada gambar di atas, yaitu ada titik P yang dicerminkan terhadap garis H, yaitu menghasilkan P aksen, dan P aksen yang dicerminkan terhadap garis G, yaitu menghasilkan P double aksen. Nah, jika P sama dengan A, maka MG dikali MH A sama dengan MG A aksen sama dengan A double aksen. Nah, ini berlaku juga untuk MH dikali MGA sama dengan MH A aksen sama dengan A double aksen. Dan ini tidak berlaku untuk P yang tidak sama dengan A. Nah, sehingga MG dikali MHA sama dengan MH dikali MGA. Nah, dari pembuktian di atas, ini berarti bahwa komposisi pencerminan terhadap dua garis yang saling tegak lurus adalah komutatif. Materi selanjutnya yaitu kita masuk kepada dalil yang pertama, yaitu jika S tegak lurus dengan T dan P adalah titik potong dari S, T, maka MT dikali MG sama dengan HP. Nah, di mana HP ini adalah setengah putaran yang berpusat di titik P. Nah, untuk pembuktiannya kita lihat pada gambar yang di atas. Baiklah, kita akan membuktikan dalil pertama, yaitu bahwa hasil kali 2 pencerminan itu sama dengan setengah putaran. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita membuat 2 buah pencerminan, yaitu di garis S dan T yang saling tegak lurus. Ini merupakan garis S dan T yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik P. Ini merupakan perpotongan di titik P. Nah, kemudian kita buat titik A di sembarangan. Misalnya saya buat titik A di sini. Kemudian titik A tersebut kita cerminkan terhadap percerminan S. Maka kita akan memperoleh ini merupakan pencerminan A terhadap S, yaitu kita mendapatkan A aksen. Nah, A aksen tersebut kita cerminkan kembali terhadap cermin T. Ini merupakan percerminan T. Maka akan didapatkan A double aksen.
Kemudian kita buat titik D yang berada di antara A dan A aksen. Di antara A dan A aksen, yaitu kita buat titik D, yaitu atau merupakan titik tengah dari A aksen. Kemudian dan kita buat titik E yang berada di antara A aksen dan A double aksen. Maka di sini merupakan titik tengah antara A aksen dan A double aksen. Kita kasih titik E. Nah, setelah ini kita tarik garis antara A dan A aksen. Garis antara A dan A double aksen. Kemudian kita tarik garis antara P, yaitu titik tengah P, ke A aksen. Nah, sudut alfa, kita kasih ini sudut alfa, merupakan sudut antara D, P, dan A aksen. Ini merupakan sudut alfa. Dan sudut theta merupakan sudut di antara A aksen, P, dan E. Nah, untuk titik E merupakan titik tengah dari A aksen dan A double aksen. Maka PE sama dengan PE dan A aksen E itu sama dengan A double aksen E. Maka segitiga APE itu sama dengan segitiga A aksen PE. Nah, kita gunakan dalil SDS atau sudut sisi sudut. Maka besar sudut A aksen PE itu akan sama dengan besar sudut A double aksen PE. Nah, untuk titik D merupakan titik tengah antara A dan A aksen. Maka PD sama dengan PD dan AD sama dengan A aksen D. Maka segitiga APD sama dengan segitiga A double aksen PD. Nah, kita gunakan juga dalil SDS yaitu sudut sisi sudut. Maka besar sudut APD akan sama dengan besar sudut A aksen PD. Kita tuliskan besar sudut A aksen yaitu sama dengan 2 kali besar sudut APE ditambah besar sudut A aksen PD. Besar sudut APE yaitu ditambah besar sudut A aksen PD. Maka 2 kali besar sudut EPD. Nah, sudut EPD merupakan sudut siku-siku. Nah, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Maka 2 kali 90 derajat dengan 180 derajat. Maka kita hasilkan besar sudutnya yaitu 180 derajat. Sudut 180 derajat merupakan setengah putaran. Nah,
Jadi terbukti bahwa kalau hasil kali 2 pencerminan yaitu sama dengan setengah putaran. Baiklah, saya Yulia Eka Putri dengan NPM 19050009 sebagai pemateri kedua akan menampilkan itu materi tentang dalil 2, yaitu dalil 2 ini menjelaskan jika A garis A sejajar dengan garis B, maka MB kali MA sama dengan garis CD. Jarak CD dengan CD sama dengan 2 kali jarak AB. Dan seperti gambar, yaitu ada garis A dan garis B yang dihubungkan dengan garis S yang tegak, di mana garis S itu tegak lurus terhadap garis A dan garis B. Di mana untuk mencarinya terdapatlah garis seperti ini. Sehingga terdapat rumus PP aksen sama dengan HB dikali HA kali P sama dengan MB dikali MS dikali MA. Untuk pembuktiannya, yaitu misalkan AB adalah 2 buah garis sejajar seperti lambang ini, ditulis seperti lambang, dan tarik garis S tegak lurus dengan garis A dan S tegak lurus dengan garis B, di mana A adalah titik potong dari S dan garis A, dan titik B adalah titik potong garis S dan garis B. Nah, berdasarkan dalil, HB sama dengan MB dikali HMS dan HA sama dengan MS dikali MA. Sehingga HB dikali HA sama dengan MB dikali MS dikali MS dikali MA. Sehingga diperoleh MB dikali MA. Dan didapat HB dikali HA sama dengan MB dikali MA. Jarak CD yaitu HB dikali HA sama dengan MB dikali MA. Dengan CD sama dengan 2AB. Nah, untuk pembuktiannya, terdapat garis seperti ini, di mana terdapat titik A dengan X, Y, A aksen dengan X aksen, Y aksen, dan garis S yaitu AX ditambah BY ditambah C. X aksen sama dengan X dikurang 2A dikali AX tambah BY ditambah C per A kuadrat tambah B kuadrat, dan Y aksen sama dengan Y dikurang A 2A dikali AX ditambah BY ditambah C per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk membuktikannya, kita buktikan terhadap nilai X aksen. Nah, di sini kita sama-sama kita ketahui nilai S yaitu X ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka M1-nya sama dengan min A per B. Untuk garis A aksen, yaitu untuk mencari M2-nya yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang Y1. Nah, nilai X Y2 kita kan Y aksen, sedangkan nilai Y1-nya adalah Y0. Jadi dapat diperoleh nilai M2 yaitu Y aksen dikurang Y per X aksen dikurang X. Nah, karena S tegak lurus terhadap garis AA aksen, maka M2 dikali M1 sama dengan min 1. Nah, masukkan nilai M1 dan M2. Nilai M1 yaitu negatif A per B, dan nilai M2 yaitu Y aksen kurang Y per X aksen kurang X sama dengan negatif 1. Nah, untuk memudahkannya kita kali silang dan dapat hasil seperti ini. A kali Y aksen kurang Y sama dengan B dikali X aksen kurang X. Sehingga diperoleh nilai A aksen dikurang B AY aksen dikurang BX aksen sama dengan AY dikurang BX. Itu untuk persamaan 1. Nah, perhatikan untuk titik D itu terletak di tengah-tengah antara garis A dan garis A aksen.
Sehingga diperoleh untuk persamaan D itu D sama dengan X ditambah X aksen per 2, Y tambah Y aksen per 2. Nah, selanjutnya substitusikan nilai D ke dalam persamaan S. A dikali X tambah X aksen per 2 ditambah B dikali Y tambah Y aksen per 2 ditambah C sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai AX ditambah AX aksen ditambah B ditambah BY aksen ditambah 2C sama dengan 0. Nah, untuk menjamakannya dengan persamaan 1 tadi, kita dapatlah nilai seperti ini. AX aksen ditambah BY aksen sama dengan min AX dikurang BY dikurang 2C. Itu merupakan persamaan kedua. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan kedua, di mana persamaan 1 kita kali dengan B dan persamaan 2 kita kalikan dengan A, sehingga kita mendapatkan hasil ABY aksen dikurang B kuadrat X aksen sama dengan ABY dikurang B kuadrat X dikurang dengan persamaan A kuadrat X aksen ditambah ABY aksen sama dengan negatif A kuadrat X dikurang ABY dikurang 2AC. Nah, pengurangan dari dua persamaan tersebut yaitu negatif 2AX aksen negatif A kuadrat X aksen dikurang B kuadrat X aksen sama dengan 2ABY dikurang B kuadrat X ditambah A kuadrat X ditambah 2AC. Nah, karena persamaan sini sama-sama memiliki negatif X aksen, dapat kita keluarkan negatif X aksen dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini juga dapat kita samakan, yaitu kita keluarkan X dikali A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 2ABY ditambah 2AC. Nah, karena kita mencari nilai X aksen, maka kita operasikan nilai negatif dikali A kuadrat ditambah B kuadrat menjadi hasilnya seperti ini. Negatif X dikali A kuadrat dikurang B kuadrat dikurang 2ABY dikurang 2AC per A kuadrat tambah B kuadrat, sehingga kita operasikan menjadikan X aksen sama dengan negatif 2AX kuadrat negatif 2XA kuadrat ditambah XA kuadrat ditambah B kuadrat X dikurang 2ABY dikurang 2AC, sehingga menghasilkan nilai X kuadrat A kuadrat X ditambah B kuadrat X dikurang 2A dikali AX ditambah BY ditambah C per 2 per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, selanjutnya X aksen sama dengan kita pisahkan persamaan tersebut menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat X dibagi per A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang dengan 2A dikali A X ditambah BY ditambah C per A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga terbuktilah nilai X aksen yaitu X dikurang 2A dikali AX ditambah BY ditambah C per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, segitulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siska Medila, MPM 1905001. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari pencerminan. Yang pertama yaitu
Tentukan hasil pencerminan dari 2, min 1 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita dapat mencari sumbu X. Rumus dari sumbu X tersebut adalah A dalam kurung X, Y tutup kurung jika P sama dengan H absen dari X, min Y. Jadi dapat dilihat pada grafik tersebut. Grafik ini yang pertama yaitu titik dari A 2 dan min 1. Titik dari A absen yaitu 2 dan min 1. Jadi sumbu dari X yaitu 2, pencerminannya yaitu 2, min 1. 2 ini sama dengan X, min 1 ini sama dengan Y. Jadi X sama dengan 1, Y sama dengan min 1. A dalam kurung X, Y jika P sama dengan A absen dalam kurung A, 2Y. Jadi A 2, min 1 hasil dari pencerminannya adalah yaitu pencerminannya P sama dengan A absen 2 min 2,1. Setelah itu baru sumbu Y. Kita dapat mencari sumbu Y dengan rumus sama, tetapi di sini diubah kalau sumbu X yaitu yang min negatif itu Y. Kalau sumbu Y yang negatif itu X. Jadi dapat dilihat titiknya, titik A itu min 2 dan 1, A absen min 2 dan 1. Jadi pencerminan 2, min 1 ini yaitu 2 ini sama dengan X, min 1 sama dengan Y. X sama dengan 2, Y sama dengan min 1. A dalam kurung X, Y jika P sama dengan A absen dalam kurung min X sama dengan min X, Y tutup kurung. A 2, min 1 hasil pencerminannya adalah pencerminan dari sumbu X sama dengan 2,1 dan sumbu Y sama dengan min 2, min 1. Soal kedua yaitu contoh kedua, bayangan dari 2X dikurang Y sama dengan 4 dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi jawabannya rumusnya X absen Y absen sama dengan X Y absen jika X sama dengan X absen, Y sama dengan Y min Y absen. Maka 2X sama dengan 2X dikurang Y sama dengan 4. Jadi 2 dikali X absen dikurang Y min Y absen sama dengan 4. 2X absen ditambah Y absen sama dengan 4. Jadi 2X jadi bayangan dari sumbu X yaitu 2X ditambah Y sama dengan 4. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini materi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.